Mesin mobil, apakah model sedan atau station wagon, mempunyai bagian utama yaitu unit mesin dan kelengkapan. Sedang unit mesin mempunyai 4 komponen. Kali ini perhatian kita fokuskan pada kepala silinder. Blok silinder sebagai bentuk dasar kerja mesin biasanya terbuat dari bahan besi tuang. Belakangan banyak digunakan campuran aluminium. Selain mengurangi berat, dimaksud mempercepat transfer panas, sehingga mesin direncanakan dengan perbandingan kompresi lebih tinggi dan tenaganya meningkat. Kepala silinder ini dipasang dengan baut di atas blok silinder dengan lebih dulu diberi gasket atau perapat atau sering disebut pula packing untuk menjaga jangan terjadi kebocoran minyak atau oli, air atau gas. Kepala silinder ini mempunyai 3 fungsi sebagai berikut. Kepala silinder selama mesin bekerja suhunya akan tinggi. Bahan pembuat kepala silinder yaitu besi tuang atau campuran aluminium. Bila tutup kepala silinder ini dibuka, akan nampak bagian dalam kepala silinder. Untuk memudahkan, mari kita gunakan gambar berikut ini. Kepala silinder ini berisi pada permukaan ada batang-batang penumbuk katup dengan kelengkapan pegas dan perapat oli. Sedang katup dengan dudukannya bila dilepas seperti ini. Kepala silinder juga mempunyai saluran masuk dan saluran buang. Bila dipandang dari arah bawah, nampak bagian kepala silinder yang penting, yaitu ruang bakar, saluran air, dan saluran oli. Bentuk ruang bakar penting untuk menghasilkan pembakaran campuran udara dan bensin yang sempurna. Bentuk ruang bakar ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain bentuk-bentuk katup dan penempatan mekanik katup. Paling tidak ada 3 jenis bentuk ruang bakar, yaitu pertama, ruang bakar setengah lingkaran atau bulat. Bentuk ini permukaannya kecil, sehingga panas yang hilang sedikit sekali. Karena bentuk ini mempunyai daun katup yang lebar, maka pengisiannya efisien dan lebih sempurna. Kedua, ruang bakar baji atau pasak. Bentuk ini
katup-katupnya agak miring sekitar 10 derajat, sehingga mempunyai aliran gas yang lebih lembut dan mudah mengalir baik masuk maupun keluar silinder. Konstruksi mekanik katup-katupnya lebih sederhana. Yang ketiga, ruang bakar bak mandi. Bentuknya yang seperti bak mandi mempermudah masuknya campuran gas yang lalu berpusar dan proses pembakaran jadi sempurna. Ruang bakar bentuk ini mudah pembuatannya dan murah. Dari bunyi mesinnya, mobil ini menggunakan motor diesel. Ruang bakar motor diesel ada dua jenis, yaitu ruang bakar langsung dan ruang bakar tambahan. Ruang bakar langsung motor diesel ada tiga bentuknya, yaitu bentuk hati, bentuk setengah bola, dan bentuk bola. Ruang bakar langsung ditempatkan antara kepala silinder dan bahan bakar langsung diinjeksikan ke dalamnya. Bentuk nozzle dan arah injeksi bahan bakar merupakan faktor yang amat menentukan. Kelebihan ruang bakar langsung yaitu: 1. Efisien panas lebih tinggi, bahan bakar hemat. 2. Start mudah dilakukan pada waktu mesin dingin tanpa alat bantu atau alat pemanas. Ketiga, cocok untuk mesin-mesin baru. Kelemahannya yaitu: 1. Membutuhkan bahan bakar yang berkualitas baik. 2. Membutuhkan tekanan injeksi yang lebih tinggi. 3. Karena nozzle-nya berlubang banyak, sering terjadi gangguan. 4. Turbulensinya lemah, maka sukar untuk kecepatan tinggi. Sedang ruang bakar tambahan motor diesel ada tiga jenis. Ruang bakar muka. Proses pembakaran terjadi pada saat bahan bakar disemprotkan ke ruang muka oleh injection nozzle. Sebagian bahan bakar yang tak terbakar di ruang ini didorong ke ruang bakar utama. Di ruang utama terjadi percampuran yang baik dan dapat terbakar seluruhnya. Kelebihan ruang bakar muka yaitu dapat memakai berbagai jenis bahan bakar karena turbulensinya amat baik untuk mengabutkan bahan bakar. Perawatan pompa injeksi lebih mudah karena tekanan penyemprot yang diperlukan rendah. Sedang kelemahannya yaitu biaya pembuatan mahal, memerlukan motor starter besar, dan memerlukan alat pemanas untuk start yang boros bahan bakar. Ruang bakar pusar motor diesel bila udara dikompresikan berbentuk bundar dan masuk ke dalamnya membuat aliran turbulensi. Bahan bakar diinjeksikan ke dalam udara turbulensi
dan terbakar di ruang bakar pusar. Kelebihan ruang bakar pusar dapat menghasilkan putaran tinggi karena turbulensi yang baik sekali pada saat kompresi. Gangguan pada nozzle berkurang karena digunakannya nozzle tipe pin. Sedang kelemahannya, konstruksi kepala silinder rumit dan pemakaian bahan bakar boros. Bahan bakar yang disemprotkan langsung masuk ke sel udara dan terbakar di ruang bakar utama. Kelebihan ruang bakar ini yaitu bunyi mesin lebih lembut karena pembakaran terjadi berangsur-angsur, mesin mudah dihidupkan, gangguan nozzle pun kecil. Kelemahannya yaitu saat injeksi bahan bakar mempengaruhi kemampuan mesin. Lalu temperatur gas buang amat tinggi karena pembakaran berlanjut amat lama. Bahan bakar yang digunakan juga boros. Pekerjaan membongkar dan memasang dilakukan sesudah mesin menjadi dingin. Untuk melepas kepala silinder, tentu saja harus dilakukan dengan melepas komponen-komponen lainnya lebih dahulu. Dari penampang ini, urutan komponen yang dilepas yaitu 1. Pelat belakang kepala silinder. 2. Pipa bahan bakar dan selang vakum. 3. Manifold hisap dan buang. 4. Saluran air. 5. Busi dan tabung. 6. Tutup kepala silinder. 7. Poros penumbuk katup. 8. Batang penumbuk katup. Dengan alat-alat pembuka yang telah disiapkan lebih dahulu, pelepasan komponen yang melekat pada kepala silinder dapat dilaksanakan dengan mudah. Untuk membuka kepala silinder, pertama-tama bukalah kabel busi perlahan-lahan dengan menarik karet penyumbatnya. Langkah kedua, kendorkan baut penumbuk secara bertahap, 3 atau 4 kali secara silang sampai merata. Lalu, batang penumbuk dapat dilepas dan diletakkan dengan urutan yang benar. Selanjutnya, kendorkan baut-baut kepala silinder secara bertahap 2-3 kali menurut urutan silang.
Untuk membuka katup, gunakan SST. Setelah baut-baut kepala silinder diangkat dengan cara mengangkatnya, untuk itu dapat digunakan 2 baut. Tekan pegas katup dengan SST, lalu buka kunci penahan pegas. Letakkan katup dan pegas dengan urutan yang benar. Bila sulit mengangkat kepala silinder, jangan menggunakan obeng pipih di antara kepala mesin lalu diungkit. Bila kepala silinder sulit dilepas, jangan gunakan obeng untuk mengungkit. Ini cara yang salah. Adapun cara yang benar yaitu pukullah dengan palu plastik atau kayu. Sesudah dipukul, kemudian diangkat dengan menggunakan 2 baut. Selain itu, perlu diperhatikan cara dan tempat meletakkan komponen dan bagian-bagian yang dilepas. Letakkan katup dan pegas dengan urutan yang benar. Kini tiba saatnya melakukan pemeriksaan. Bersihkan lebih dulu dan periksa kepala silinder. Kemungkinan retak atau tergores. Gunakan alat pemeriksa yang telah disiapkan seperti bistar baja, filler gauge, beja perata, dan kuas. Cara memeriksa kebengkokan kepala silinder. Letakkan di meja dengan permukaannya menghadap ke atas. Letakkan mistar baja di atasnya. Sisipkan filler gauge di bawahnya. Lakukan hal ini dalam 4 posisi. Periksa hasilnya pada filler gauge. Ingat, kebengkokan permukaan yaitu 0,05 mm.
Untuk mengetahui retakan yang halus atau kebocoran kepala silinder dapat dilakukan dengan dua macam. Pertama, cairan kimia, kedua, magnet detektor. Semprotkan cairan pertama pada bagian atas kepala silinder, kemudian dilap merata. Selanjutnya, semprotlah dengan cairan yang kedua. Kemudian, perhatikan garis yang terbentuk oleh cairan tersebut. Berarti kepala silinder retak. Bila kepala silinder bulus atau tidak retak, maka pemasangan atau perakitan kembali dapat dilaksanakan. Kegiatan pertama yaitu pemasangan packing. Periksa packingnya. Biasanya pada packing ada tanda berupa tulisan yang menunjukkan mana yang bagian atas dan mana yang bawah. Letakkan permukaan packing bertanda top atau yang halus menghadap ke atas. Selanjutnya, kepala silinder dapat dipasang. Lakukan pemasangan dengan hati-hati. Hindarkan jangan ada bagian permukaan yang antara kepala dan blok silinder yang meleset ketika memasang. Sebab sedikit saja ada ketidaktepatan bisa mengakibatkan kerusakan berat bila kelak kepala silinder harus dibuka dalam rangka servis. Pemasangan dan pengerasan baut kepala silinder perlu dilakukan secara khusus, yaitu mulai dari tengah, secara silang dan bertahap kekerasannya, sesuai spesifikasi pabrik.